Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya buat teman-teman semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya ya. Dan apa yang menjadi harapan dan impian kalian semua semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk Bitcoin turun ya, kemarin juga tuh penurunan cukup lumayan dan kali ini berada di level 27.600 dan Ethereum juga sama turun ya, altcoin juga mengalami hal yang serupa. Nah, jadi ada beberapa media yang mengatakan bahwasanya penurunan daripada cryptocurrency kemarin itu impact atau dampak daripada perang yang terjadi semakin memanas antara Hamas dan Israel ya. Kita lihat Rusia Ukraina belum kelar, ini udah rame lagi ya kan di Hamas dan Israel teman-teman. Dan di sini ya kan, di sini rumornya nih, oke. Ini katanya negara adidaya kayak US ya, ini akan membantu yaitu dari segi Israel yang tidak menutup kemungkinan notabene nanti bisa melakukan pencetakan uang dengan jumlah yang cukup besar juga teman-teman, yang mengakibatkan ini nanti akan berdampak inflasi yang cukup tinggi ya. Dan ketika hal tersebut terjadi, pencetakan dolar gila-gilaan, maka nilai value dolarnya teman-teman ini akan menurun, yang dimana ini kan menjadi perbanding terbalik antara Bitcoin dan dolar. Ketika Bitcoin melemah, dolar menguat. Ketika dolar melemah, Bitcoin yang menguat. Nah, apakah nanti akan terjadi hal yang seperti itu? Kita lihat saja ke depannya. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman ya, yaitu datang dari Cardano. Oke, ya menurut saya pribadi sih ya kalian wajib lah ya, bukan mengharuskan, tapi setidaknya punya gitu teman-teman berapapun Cardano untuk masa depan yang mungkin cukup cerah di Cardano gitu teman-teman ya. Jadi entah kalian mau berapapun lah ya, entah 5, 10, 20, 30, yang penting ada asetnya. Karena di sini kalau kita lihat masa depan Cardano kayaknya cerah teman-teman ya, walaupun kita nggak ada jaminan, nggak bisa memberi jaminan 100% ini akan ngepam, nggak bisa, karena semua orang hanya bisa memprediksi tentunya hasilnya waktu yang akan menjawab. Oke, kalau kita lihat daripada Cardano memang dia cenderung dalam kondisi penurunan juga ya, karena altcoin juga mengalami penurunan. Cuman di sini ada kabar yang cukup menarik. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Nah, jadi informasinya dikutip dari YouTube teman-teman. Project Catalyst Cardano ya, atau ada ini mencapai jumlah pencapaian dalam putaran fund 10. Mantap jiwa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tim Project Catalyst inkubator terdesentralisasi terbesar di Cardano membagikan detail putaran terbarunya, yang dimana Cardano blockchain proof of stake POS ya, POS terbesar kedua berdasarkan market cap-nya baru saja menyelesaikan inisiatif pendanaan terdesentralisasi Project Catalyst. Nah, jadi iterasi ke-10 mencatat jumlah rekor tertinggi yang menegaskan dalam metrik-metrik utama. Lebih dari 2 juta suara pada Cardano ya dalam 10 putaran, tonggak penting bagi Project Catalyst. Dimana selama fund 10 ini teman-teman, interaksi terbaru dari inkubator Project Catalyst Cardano, lebih dari 400.000 penggemar Cardano ini ya, lebih dari 400.000 penggemar Cardano berhasil teman-teman untuk memilih proyek yang menjanjikan di blockchainnya Cardano ya. Bersama dengan 9 putaran sebelumnya, jumlah pemilihan melebihi 2 juta sebagaimana dicatat oleh Daniel Rieber, kepala komunitas produk di Project Catalyst teman-teman. Dan ini pun langsung di up di akun X Input Output teman-teman, dimana discover the incredible
Journey of Project Catalyst in Fund 10 with Denny CryptoFi. Oke, jadi over ya 400.000 vote, 1.500 plus IDs and 192 project cost BU. Oke, mantap jiwa ya. Jadi di sini penggemar dApps Cardano ya mengirimkan lebih dari 1.500 ide untuk project Catalyst Fund 10. Nah, dari jumlah yang signifikan ini ada sekitar 192 konsep dipilih oleh Cardanians atau pemegang akan berbagai pendanaan Cardano untuk fase selanjutnya dari peta jalan pengembang mereka. Nah, dari 1.500 ide untuk Project Catalyst ini ada sekitar 192 proyek konsep yang dipilih oleh Cardanis. Mantap jiwa ya. Jadi menurut River lebih dari 1.300 dApps menerima pendanaan dalam 10 putaran Project Catalyst. Putaran pertama Project Catalyst berlangsung pada tahun 2001 sampai 2022. Seperti yang dilansir oleh Yotoday ya, sebelumnya setiap tim dapat menyampaikan ide mereka untuk aplikasi terdesentralisasi atau peningkatan protokol di Cardano. Jadi di sini Fund 10 menyebabkan perdebatan sengit di Cardano juga sebenarnya. Nah, komunitas Cardano telah memilih bahwa input-output global atau IOG ya harus memperluas kampanye Project Catalyst untuk tahun depan. Jadi daftar pelamar untuk hadiah Project Catalyst Fund 10 dikritik habis-habisan oleh beberapa Cardanians. Misalnya satu tim mengajukan permohonan pendanaan sebanyak 29 kali. Secara total jumlah pendanaan yang diproyeksikan melebihi 11 juta dolar. Selain itu, sebuah perusahaan yang belum pernah didengar oleh siapapun berpura-pura didanai oleh penemuan Cardano, Carlos Hodgkinson, dan mengklaim pendanaan sebesar 20 juta US dollar, bahkan tidak memiliki deskripsi tentang apa yang sedang dibangunnya. Di antara permintaan ambisius lainnya, mereka meminta 2,4 juta Cardano yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi talenta di Cardano. Oke, jadi di sini ya teman-teman kita ambil benang merahnya aja. Oke, jadi Cardano ini meskipun harganya saat ini turun seperti ini, karena memang secara keseluruhan, secara nyata, secara fakta, ya kan kita bicara secara fakta. Semua aset cryptocurrency itu mengalami hal yang serupa, mengalami penurunan yang sama teman-teman ya. Kalian bisa ngecek daripada Ethereum, kalian bisa ngecek Bitcoin, kalian bisa ngecek Solana, XRP ya, Polygon Matic, Shiba Inu, Price, Baby Doge, dan masih banyak bahkan ribuan aset cryptocurrency yang pergerakannya hampir sama, mengalami yang namanya siklus downtrend. Maka dari itu ketika siklus seperti ini terjadi, sebenarnya adalah momentum yang pas ya untuk kita melakukan yang namanya DCI teman-teman ya. Dan ingat ya, saya yakin nih ya bahwasanya Cardano ini kedepannya akan menciptakan orang-orang kaya baru teman-teman ya. Ya tidak menutup kemungkinan harga Cardano bisa naik ya, mungkin sampai di level 10 dolar ya, 15 atau 20 dolar. Nggak ada yang mustahil di dunia perkriptoan teman-teman. Jadi tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.